Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Proses move on seringkali dikaitkan dengan kondisi emosional yang sulit, baik itu karena hubungan yang berakhir atau kehilangan pekerjaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan cara mengatasinya, seseorang dapat menemukan cara terbaik untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Move on adalah proses berpindah dari satu kondisi emosional ke kondisi yang lebih baik, seringkali setelah menghadapi situasi yang menyedihkan atau penuh tantangan. Meski sering dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti putus cinta atau kehilangan pekerjaan, move on juga bisa berarti meninggalkan kondisi yang terlalu nyaman agar dapat meraih kesuksesan baru. Move on bukanlah proses yang mudah dan sangat subjektif. Beberapa faktor yang membuat seseorang sulit move on termasuk keterikatan emosional yang kuat, kecemasan tentang masa depan, kenangan atau nostalgia yang mendalam, rasa bersalah atau penyesalan, serta perasaan tidak diterima atau tidak berharga. Orang yang merasa nyaman dengan zona nyamannya seringkali merasa takut untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dukungan sosial dari teman dan keluarga sangat penting dalam proses ini. Orang yang memiliki dukungan yang baik biasanya lebih cepat move on dibandingkan dengan mereka yang introvert atau tidak memiliki jaringan sosial yang kuat. Kepribadian seseorang dan strategi coping juga memainkan peran penting. Mereka yang cenderung menggunakan solusi positif dalam menghadapi masalah lebih cepat move on daripada mereka yang memilih solusi negatif atau hanya sekadar distraksi. Kalau bicara tentang proses move on, kalau di keperawatan jiwa ada namanya loss and grieving, dan kita akan sampai pada tahap acceptance. Jadi pada saat orang mengalami kondisi yang tidak diinginkan, ya misalnya kita bicaranya kondisi yang buruk, tahap pertama yang dia lalui adalah tahap denial, menolak kondisi ini tidak mungkin terjadi pada saya sudah setengah hidup, setengah mati menjalani ini, ya tidak mungkin. Itu pada tahap awal biasanya seperti itu, denial. Kemudian tahap kedua adalah tahap anger atau marah. Marah ini bisa terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, terhadap kondisi, terhadap lingkungan. Itu biasanya yang terjadi pada tahap setelah denial. Setelah seseorang berada pada tahap anger, maka dia akan masuk tahap bargaining. Bargaining ini adalah tawar-menawar antara apakah dirinya ini dia mau pindahkan ke tahap berikutnya yang lebih bagus, atau dia mau stay pada kondisinya yang sekarang, yang kondisi buruknya, ataukah justru dia mau kembali, walaupun dia tersiksa, dia mau kembali saja ke kondisi yang sebelumnya karena ada ketakutan untuk melangkah. Nah, bargaining ini bisa kita sebut tahap persimpangan. Kita mau kemana nih? Mau ke kanan atau mau ke kiri? Mau maju atau mundur atau mau stay di sini aja? Seperti itu, ya. Kemudian tahap berikutnya adalah kalau dia berhasil pada tahap bargaining, dia akan masuk pada tahap depresi. Tahap depresi ini adalah tahap di mana seseorang merenung diri, mau mencari sebenarnya kenapa ya ini terjadi, saya harus bagaimana. Nah, ini adalah tahap di mana seseorang itu biasanya sudah mulai ada kekuatan tapi belum berani. Sehingga kalau dia misalnya berani, dia sampai pada tahap acceptance atau penerimaan. Dia menerima kondisi ini. Nah, ini adalah starting point seseorang untuk membuka lembaran baru. Nah, kalau dia berhasil pada tahap acceptance, maka dia akan masuk pada tahap yang namanya letting go. Letting go itu dia membiarkan semua kenangan-kenangan yang sebelumnya, hal-hal buruk yang sebelumnya terjadi, itu dia akan biarkan pergi, dan dia akan mulai pada tahap yang baru yang namanya self reconstruction atau merekonstruksi diri, atau memulai sesuatu yang betul-betul bisa dikatakan new life-nya dia, new beginning-nya dia, new chapter dari hidupnya dia. Itu sudah dengan visi yang baru, misi yang baru. Ini yang disebut kalau di istilah anak sekarang itu benar-benar move on ini, yang self reconstruction ini. Itu betul-betul sudah pada tahap yang oke, I'll start my life dengan membuang semua hal-hal yang bisa memberikan aura negatif pada diriku. Itu. Strategi untuk membantu proses move on termasuk mencari dukungan sosial, melakukan aktivitas positif, dan menjaga self-care. Penting untuk memberikan diri waktu untuk merasakan dan mengekspresikan emosi, tetapi juga menetapkan batasan waktu, agar tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ingatlah bahwa move on adalah bagian dari hidup yang harus dijalani untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Feni Septiani Sumual, Unhas TV.
Perkembangan kemampuan komunikasi memang menjadi salah satu aspek tumbuh kembang pada anak. Meski berbeda-beda, ada beberapa kasus anak justru kemampuan ini tak kunjung berkembang seiring usianya. Namun, tahukah pemirsa bahwa keterlambatan berbicara atau yang dikenal dengan speech delay tak hanya memengaruhi perkembangan komunikasi anak, namun juga pada aspek lain. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Keterlambatan kemampuan berbicara atau yang dikenal speech delay adalah kondisi anak mengalami keterlambatan berbicara dibandingkan anak-anak seusianya. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan ada 5 hingga 8% anak prasekolah mengalami speech delay. Kondisi ini bisa dilihat dari lambatnya anak dalam mengucapkan kata pertama atau memiliki kosakata yang sedikit. Dokter bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Husnul mengatakan, speech delay banyak terjadi pada anak usia 2 hingga 4 tahun. Durasi speech delay bervariasi, bahkan bisa berdampak selamanya pada anak. Durasi ini berdasarkan penyebabnya, mulai dari gangguan pendengaran, gangguan perilaku pada anak hiperaktif, gangguan pada otak, dan anak yang mengidap autisme. Selain itu, kata Dr. Husnul, gangguan pada struktur mulut juga menjadi penyebab utama kondisi ini terjadi pada anak. Lidah yang pendek membuat anak sulit melafalkan huruf seperti D, L, juga R. Kondisi ini sering disebut tangtai. Penyebab lainnya yang paling sering diabaikan adalah gangguan perilaku khususnya pada anak yang hiperaktif. Ya, anak-anak hiperaktif ini kadang-kadang susah untuk memfokuskan perhatiannya. Nah, karena dia kurang fokus pada perhatiannya sehingga ketika disampaikan bahasa oleh lawan bicaranya itu tidak menjadi suatu entitas atau tidak menjadi sesuatu hal yang penting untuk dia simpan menjadi memori yang diperlukan untuk membuat kemampuan bahasanya meningkat. Gangguan hiperaktif dan gangguan atensi. Kemudian anak dengan autisme, ya, anak dengan autisme juga seperti sudah sampaikan, dia tidak menganggap ada orang lain. Dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan dia dunianya sendiri. Ya. Anak autism juga bisa mengalami speech delay. Kemudian anak dengan gangguan pendengaran, ya, makanya di tahap awal kita harus pastikan ini telinganya sehat tidak, ya, bisa mendengar atau tidak. Atau misalnya ada permasalahan pada organik di otaknya, ya. Jangan sampai memang bagian yang bertanggung jawab untuk fungsi bahasa di otak, ada regionnya di otak, itu tidak berkembang. Ya, sehingga ini menjadi penyebab primer terjadinya gangguan speech delay. Speech delay itu adalah suatu permasalahan kesehatan yang dialami oleh anak-anak, ya, khususnya anak-anak yang dalam masa perkembangan, paling banyak pada usia 2-4 tahun, di mana terjadi keterlambatan pada perkembangan kemampuan dari berbahasa. Sementara perlu diperhatikan beberapa tanda yang bisa menjadi awal speech delay pada anak. Meliputi kurangnya respon terhadap komunikasi dengan orang tua, anak tidak mengoceh di usia 15 bulan, tidak mengucapkan kata-kata sederhana di usia 18 bulan, hingga belum bisa menyusun kalimat sederhana di usia 3 tahun. Dr. Unhas ini menyarankan agar para orang tua melakukan identifikasi terlebih jika gejala tersebut muncul pada anak. Sebaiknya melakukan konsultasi ke dokter untuk melacak penyebabnya. Penanganan speech delay dapat dilakukan dengan berbagai intervensi. Orang tua juga harus sering mengajak anak berbicara, menanggapi perkataannya, dan membatasi penggunaan gadget pada anak. Yang paling pertama adalah identifikasi. Jadi orang tua perlu melacak ada tidaknya gangguan bahasa, gangguan bicara sejak dini. Sejak anak masih usia bayi pun, bahkan di bawah 1 tahun itu sudah dilihat kemampuan berbahasa, berbicaranya. Ya. Lalu kemudian peka terhadap perkembangan tersebut, dan ketika ada permasalahan itu segera bawa ke dokter. Bawa ke dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi, bisa dokter pediatri juga bisa. Ya, ketika itu kita bisa melacak dan mengidentifikasi, mencari apa penyebabnya, etiologinya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan tata laksana atau manajemen, baik itu farmakoterapi, pengobatan, atau dengan non-farmakoterapi seperti speech terapis atau okupasi terapis yang
Kemudian itu akan kita lakukan supervisi secara periodik ya oleh dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Sebagai salah satu kegiatan UNPAD berbagi Disnatalis ke-67, Universitas kembali menghadirkan pemeriksaan mata bagi sivitas UNPAD dan keluarga inti. Kegiatan yang diselenggarakan secara rutin tiap tahunnya ini diselenggarakan secara gratis. Berikut laporan tim Divia UNPAD TV untuk Unhas TV. Dalam memperingati Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran, selenggarakan pemeriksaan mata bagi sivitas akademika UNPAD dan keluarga inti, Selasa 6 Agustus di Balai Sawala, Kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang. Pemeriksaan mata ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan UNPAD berbagi yang berkolaborasi dengan Klinik Netra. Penanggung jawab pemeriksaan mata UNPAD berbagi, Profesor Dr. Desi Harneti, mengatakan untuk kegiatan yang ketiga kali ini, sebanyak 200 sivitas UNPAD memeriksakan matanya secara gratis dalam kegiatan ini. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, di tanggal 6 Agustus ya 2024, kami dari Panitia Dies Natalis UNPAD yang ke-67 untuk kegiatan UNPAD berbagi, khususnya pemeriksaan mata bagi sivitas akademi UNPAD, baik dosen, tendik, mahasiswa maupun keluarga inti telah dibuka dan akan diselenggarakan satu hari ini ya Pak ya, dari pagi sampai mudah-mudahan sampai siang bisa selesai begitu. Dari peserta yang sudah mendaftar sekitar 200 orang, terdiri dari atas dosen, guru besar sekitar 33 orang, kemudian teknik sekitar 130 orang, lalu mahasiswa sekitar 19 orang, dan keluarga sivitas sekitar 24 orang begitu. Nah, adapun pemeriksaan kali ini terdiri dari 2 tahap pemeriksaan. Yang pertama yang disebut dengan pemeriksaan visus ya, mengenai apakah ada masalah refraksi ya, plus atau minusnya gitu ya dari mata sivitas. Kemudian setelah itu dilakukan screening gangguan penglihatan oleh dokter spesialis mata dari Klinik Netra di ruang yang berlainan ya di Balai Sawala. Lalu kemudian dokter akan memberikan rekomendasi baik berupa obat-obatan ataupun kacamata yang disediakan secara gratis ya dan didukung penuh oleh Klinik Spesialis Mata Netra gitu. Jadi ini adalah kegiatan yang ketiga ya secara berturut-turut telah dilakukan sejak tahun 2022, 23 dan 24 sekarang gitu. Sementara itu, Direktur Cabang Netra 2, Dr. Sutaria mengapresiasi antusiasme sivitas UNPAD dalam mengikuti screening kesehatan mata ini. Ia berharap kerjasama antara Klinik Netra dan Universitas Padjadjaran diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami dari Netra Klinik sangat menghargai demikian antusias masyarakat sivitas akademika Universitas Padjadjaran dalam menyambut screening kesehatan mata yang diselenggarakan bekerja sama dengan kami. Harapannya kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga akan menghasilkan suatu produk-produk yang lebih baik, ya, lebih banyak, yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Peserta pemeriksaan mata dan screening gangguan mata UNPAD berbagi diikuti oleh para guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan. Para peserta mengaku senang dengan adanya pemeriksaan mata UNPAD berbagi ini dan bermanfaat bagi sivitas UNPAD serta berharap kegiatan seperti ini akan selalu diadakan. Oh senang ya, baik, soalnya kan selama ini kita susah ya pegawai untuk tes kesehatan sengaja gitu ya, tapi setelah ada pemeriksaan dia gratis di Universitas Padjadjaran ya, positif lah, baik kayak gitu ya. Terima kasih. Luar biasa ya, 1 tahun sekali dan ini harus setiap tahun ada untuk melihat perkembangan panca indera yang mata ini kan salah satu alat vital ya untuk melayani dan keberlangsungan di perguruan tinggi.
pelayanan ke mahasiswa, ke dosen seperti itu ya, dan teman-teman semuanya. Dan saya sangat membantu sekali dan berterima kasih dalam acara DIAS ini diadakan pemeriksaan mata secara berkala setiap tahun. Alhamdulillah tadi lancar ya pemeriksaannya, sangat berguna sebenarnya bagi Sivitas Akademika dari mulai dosen, ya, tendik ya. Alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan sebenarnya yang diperiksa. Tadi juga ada alat yang saya baru tahu ya, tiba-tiba ada yang meniup ke mata begitu kan. Ini adalah salah satu terobosan ya, bagaimana sebenarnya Unpad memberikan kontribusi, manfaat, maslahat, dan mendunia. Terpenting mata itu adalah jendela dunia. Kalau mata saja tidak diperhatikan, nanti tidak akan memberikan kontribusi yang baik bagi kemaslahatan khususnya mungkin di Unpad begitu. Pokoknya bagus. Diperiksa, tapi ada lanjut terus ada rujukan ya. Tadi dikasih apa aja, Pak? Kasih obat, resep sama ini, sama obat tetes ini, tetes mata. Kacamata enggak, soalnya ada rujukan, dikasih rujukan. Terima kasih Unpad. Terima kasih Unpad. Terima kasih Unpad, luar biasa. Selamat Disnatalis Unpad yang ke-67 begitu. Unpad berbagi dalam rangka Disnatalis ke-67 Universitas Pajajaran ini juga selanjutnya akan menggelar bakti sosial dengan melakukan operasi katarak gratis 29 Agustus mendatang. Dari Jatinangor, Sumedang, tim Divia Unpad TV melaporkan untuk Unas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.